نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza azamat ummatid dunya nuziyat minha haibatul islam wa idza tarakatil amra bil ma'rufi wan nahya anil munkar hurimat barakatul wahyi wa idza tashabat ummati saqatat min ainillah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Maghrib rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan semua manusia ini masuk surga. Allah menginginkan semua manusia ini bahagia. Namun dalam kenyataannya banyak orang yang tidak mau berbahagia. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa semua umatku ini pasti masuk surga, kata Nabi, kecuali mereka yang tidak mau. Waktu Nabi menyampaikan ketika mereka kecuali mereka yang tidak mau, heran para sahabat. Sahabat bertanya, qila ya Rasulullah wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, kata Nabi, itulah orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepada aku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi tergantung kepada kita. Hadirin yang mulia, pada hakikatnya manusia ini hanya terbagi dua. Ada manusia yang akan menjadi calon-calon penghuni surga. Ada juga manusia yang menempatkan dirinya sebagai calon-calon penghuni neraka. Hanya dua saja. Mereka yang mengikuti Nabi, mereka lah yang memasukkan dirinya sebagai calon-calon penghuni surga. Tapi mereka yang tidak taat kepada Allah dan tidak mau ikut kepada Nabi, mereka yang menempatkan dirinya sebagai calon-calon penghuni neraka. Hanya dua saja. Bahkan Allah jelaskan dalam Al-Quran, wahadainahun najdain. Aku bentangkan kepada manusia hanya dua jalan saja. Jadi memang Allah sudah menunjukkan bahwa hanya dua jalan saja. Dan perlu dipahami bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, ibu-ibu yang terhormat, bahwa sebenarnya manusia ini selalu disampaikan, Pak, manusia ini bukan makhluk dunia. Manusia ini sebenarnya makhluk akhirat yang akan hidup selama-lamanya di akhirat. Ini yang harus diyakini sungguh-sungguh. Kita hadir di dunia ini tidak terlalu lama. Nabi katakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku paling 60 atau 70 tahun. Mungkin ada yang lewat sedikit 70, tidak seberapa itu.
Atau ada yang dibawanya 60, itu juga tidak seberapa. Rata-rata umat Nabi itu antara 60-70. Maka kita yang sudah berumur ini 70 Pak, atau 60 ke atas, hati-hati mi dalam hidup. Menjelang mi itu, hampir mi. Tetapi namun demikian, yang namanya ajal ini tidak ada yang tahu. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan seseorang itu harus meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi yang jelas, yang namanya manusia pasti akan berakhir dengan kematian. Banyak orang yang faham ini, banyak orang yang selalu melayat melihat orang mati, tetapi sepertinya tidak berkesan dalam dirinya bahwa suatu saat saya akan meninggal dunia. Mari kita lihat dalam kenyataan, kadang-kadang di mimbar di loudspeaker itu diumumkan bahwa pada hari ini ibu ini meninggal dunia, alamatnya di sini, disemayamkan di sini. Kita dengar saja, tapi tidak pernah terbetik dalam diri kita bahwa satu saat nanti nama saya akan disebut dan saya lah yang meninggal dunia. Bahkan lebih parah, ada orang yang mengantar jenazah ke kubur. Dia melihat jenazah itu dimasukkan ke liang-liang kubur, dia hanya melihat tertegun seperti itu. Bahkan kita lihat ketika orang dikubur, Pak, banyak orang yang bercanda, banyak orang ketawa-ketawa. Tidak mengambil pelajaran bahwa kalau pada hari ini bapak ini dibawa ke kubur, suatu saat nanti sayalah yang akan masuk ke kubur seperti ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Artinya agama ini akan jadi baik kalau selalu saling memberi nasihat. Makanya dikatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Tidak ada orang yang tidak pernah bikin salah, Pak. Mungkin kalau saya salah, Bapak yang nasihati. Atau Bapak yang salah, mungkin saya nasihati. Saya masih ingat dulu di Jakarta, Pak. Ada teman saya, seorang ustaz besar, bahkan dia kuasai Jakarta Timur itu, dan namanya sangat dihormati, orangnya sangat dihormati, selalu memberi ceramah tentang takziah. Dan kalau memberi ceramah tentang takziah luar biasa itu pengaruhnya. Orang banyak terkagum-kagum dengan materi yang dibawakan. Tapi ada suatu peristiwa ketika istrinya meninggal dunia, justru dia panik, Pak. Waktu meninggal istrinya itu, sepertinya dia kehilangan pegangan. Maka datanglah ustaz yang lain memberikan nasihat kepadanya. Karena yang namanya kematian seperti ini, bagaimanapun juga itu berat, Pak. Berat berpisah yang selama ini mendampingi hidupnya kemudian hilang. Bagaimanapun kuatnya, dia bisa juga goyah. Pada saat seperti ini, ustaz yang lain datang untuk memberi nasihat, barulah dia tenang kembali. Inilah yang disebut dengan agama. Jadi agama itu adalah saling menasihati agar kehidupan ini menjadi kehidupan yang Islami. Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Hadis yang saya bacakan tadi itu mestinya menggugah pemikiran kita. Nabi katakan, "Idza azzamat ummati dunya nusiat minha haibatul Islam." Apabila umatku ini mengagungkan dunia, maka hilanglah kehebatan Islam dalam dirinya. Dan perlu dipahami, Islam ini datang bukan untuk membangun dunia, Pak. Islam ini datang agar kita membangun akhirat. Karena bagaimanapun juga dunia ini hanya sementara saja. Toh kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, dunia ini akan meninggalkan kita. Dan kalau kita pikir-pikir sebenarnya, saya sampaikan tidak lama kita hidup, 60-70 tahun. Dan setelah kita meninggal dunia, kita tidak bawa apa-apa.
Kadang ada orang menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan harta, mencari sesuatu yang banyak sekali. Setelah terkumpul, kemudian meninggal dunia. Bahkan dia tidak menikmati sama sekali. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi sudah menasihati kita. Nabi katakan, "Idza azzamat ummati dunya nusiyat minha khaybatul Islam." Jadi apabila umatku ini mengagungkan dunia dan menghabiskan banyak waktunya untuk mengejar dunia, maka Allah cabut dari dirinya kehebatan Islam. Bahkan kalau saya biasa Pak di kampus itu dengan anak-anak mahasiswa, saya kadang-kadang menyampaikan sederhana saja seperti ini. Sudah betulkah bahwa kehebatan akhirat itu masuk dalam diri kita? Saya kadang-kadang kasih contoh. Apalagi sekarang ini anak-anak itu akrab dengan gadget Pak, dengan HP itu. Kadang-kadang kalau saya tanya, itu kalau HP kamu hilang, kau pusing enggak? Dia mengatakan kalau HP saya hilang, saya pusing, saya susah dan gelisah. Padahal HP itu tidak seberapa harganya Pak. Paling-paling 5 juta, mungkin ada yang agak mahal sampai 30-40 juta. Itu iPhone tapi tidak seberapa itu. Nah, jadi kalau HP-nya hilang, dia bisa susah. Tapi saya tanya, bahwa salat 2 rakaat itu sebelum subuh itu nilainya di sisi Allah itu jauh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat Pak. Nabi yang bilang salat sunat subuh 2 rakaat itu jauh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Pertanyaannya adalah, apakah dalam diri kita ini kalau hilang sholat 2 rakaat itu kita gelisah, kita susah, atau ada perasaan, ada pusing luar biasa? Ini yang tidak ada sekarang Pak. Sahabat Nabi itu kalau dia ketinggalan Pak yang namanya sholat sunat subuh itu bersedih. Ditakziah itu sampai 3 hari, bahkan ada 1 minggu. Begitu dia menyesal luar biasa kalau dia tidak melaksanakan sholat sunat subuh. Apalagi dengan berjamaah. Tidak masuk di akal dengan para sahabat kalau ada sahabat itu tidak salat berjamaah. Ketinggalan saja ketinggalan saja takbir bersama imam. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, dia tidak menyertai takbir itu, dia bersedih paling sedikit 3 hari Pak. Begitu kuatnya pemahaman keimanan mereka terhadap amal-amal agama. Kita ini kadang-kadang tadi saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa, kalau kau tidak sholat sunat subuh, pusing enggak? Mana lebih hebat pusingnya kamu kalau hilang HP dengan kehilangan sholat 2 rakaat? Padahal kalau kehilangan sholat 2 rakaat itu kehilangan seluruh dunia beserta seluruh ini. Lebih baik daripada seluruh HP yang ada di dunia. Tapi inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungan akhirat tidak masuk ke dalam diri kita dan kita menganggap bahwa kalau kehilangan amal-amal agama itu dianggap biasa. Jadi Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu dilanjutkan oleh Nabi, wa idza tarakatil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku meninggalkan ini amal ma'ruf nahi munkar, maka Allah katakan, Nabi katakan, hurimat barakatul wahyi, Allah hilangkan keberkahan wahyu dalam dirinya. Artinya dia memahami agama,
tetapi tidak ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Jadi dia paham itu agama, dia pelajari agama, tapi tidak ada kekuatan untuk mengamalkan itu agama apabila orang ini meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan justru pertolongan Allah itu datang ketika orang mau mengerjakan ini amal ma'ruf nahi mungkar. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk menyampaikan ini amal ma'ruf nahi mungkar. Bahkan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di wajahnya Nabi, Aisyah katakan di wajah Nabi itu sepertinya terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada kejadian yang luar biasa. Aku kenal Nabi, kalau begini pasti ada masalah. Maka Nabi ambil air wudhu, kemudian dia masuk ke dalam masjid, naik ke mimbar. Kemudian dia menyampaikan kepada sahabatnya, wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian, suruhlah manusia untuk mengerjakan kebaikan, kemudian cegahlah mereka dari mengerjakan keburukan. Kalau ini kau tidak lakukan, kata Nabi, suatu saat nanti kau berdoa kepada Allah, doamu tidak akan Allah kabulkan. Kau minta kepada Allah, Allah tidak kasih permintaan kamu. Bahkan yang lebih parah, kau minta tolong kepada Allah, tapi Allah tidak akan menolong engkau. Jadi sebenarnya pertolongan Allah ini, doa-doa kita ini, itu berkaitan langsung dengan yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar ini. Sejauh mana kita mengajak kepada kebaikan, maka kehidupan ini semakin jadi baik. Jadi Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama ini Pak akan bagus apabila dakwah ini dihidupkan. Dan inilah yang disebut dengan bahwa dakwah itu adalah solusi. Untuk memperbaiki ini umat Pak, tidak ada cara lain, harus mereka digerakkan di dalam menyampaikan ini agama, atau paling sedikit dia harus mewakafkan waktunya 10% untuk kepentingan agama ini. Bahkan ada sebuah keterangan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau kita mau memperbaiki keadaan ini, mestinya ada waktu kita 10% waktu kita betul-betul manfaatkan untuk agama. Begitu bunyinya hadis, Pak. 10% waktu kita pakai untuk betul-betul mengamalkan agama ini sungguh-sungguh. Dan 90% silakan Anda pakai untuk mencari dunia. Kalau kita perhatikan ini kan tidak seimbang. Mestinya 50% untuk agama dan 50% untuk dunia. Tapi sebenarnya dunia dan agama tidak bisa dipisah. Cuma memang harus ada waktu kita 10% dari waktu itu betul-betul tidak terlalu banyak unsur dunia di dalamnya. Dan kalau itu kita kerjakan, maka Nabi katakan najah, dia akan lulus di dunia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allah tidak minta semua waktu. Allah hanya Nabi hanya menginginkan agar 10% waktu kita betul-betul hanya untuk agama. Dan 90% itu silahkan mengejar dunia. Tetapi kalau kita sudah menggeluti dunia, akhirat pun sudah akan masuk ke situ. Apabila kita mampu untuk menyisihkan 10% waktu kita untuk agama. Inilah yang dipakai bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Kenapa kita coba Pak, seperti orang keluar 3 hari ini. Ketika kami iktikaf di masjid, apa yang tidak ada? Coba, salat berjamaah sudah terpenuhi. Salat tahajud, salat duha, baca Quran, zikir pagi dan petang, kemudian silaturahmi, dakwah, ini sudah hidup selama 3 hari 3 malam, hanya fokus agama. 27 hari siapkan kejar dunia, dan pada saat kita mengejar dunia selama 27 hari itu,
agama pun sudah akan datang di situ. Begitu azan berkumandang, sudah teringat kita. Pasti kita ada kerinduan untuk pergi mengamalkan induk agama. Jadi hanya 3 hari saja. Hanya 10% waktu kita pakai untuk agama, maka Allah akan memperbaiki kehidupan. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu ketika selalu saya ditanya, Pak, kawan-kawan di kampus, kenapa mesti keluar 3 hari? Saya sampaikan lain, bahwa 10% saja waktu dipakai untuk betul-betul agama, maka Allah akan membimbing kita, menolong kita untuk mengamalkan agama selama 27 hari, sekalipun kita menggeluti kehidupan dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian manfaat yang lain yang harus kita dapatkan sekarang ini, Bapak-bapak, saya banyak keluar daerah, Pak. Kadang-kadang ke gunung, kadang-kadang ke desa, jumpa dengan masyarakat. Banyak saudara-saudara kita, Pak, yang betul-betul tidak memahami ini agama. Bahkan kalau saya mau jujur sederhana saja, Pak, ada satu pertanyaan besar. Kalau jangankan orang seperti orang awam, bahkan kadang-kadang orang yang sudah berpendidikan, kalau saya tanya, apabila dia tidak pernah membaca itu hadis, dia akan bingung menjawab, Pak. Coba Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau ada orang bertanya, apakah itu Islam? Bisakah kita jawab, Pak? Pertanyaan ini sederhana, tetapi kadang-kadang karena kita tidak pernah berpikir, kita sendiri mungkin mengatakan, ya apa ya? Padahal kalau ini kita tidak mampu jawab, berarti selama ini apa yang kita amalkan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah Islam? Jadi yang mulia, jadi pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dalam masjid bersama sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seseorang, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak ada sahabat yang kenal siapa itu orang. Tapi Nabi tahu bahwa ini adalah Jibril. Kemudian duduk di hadapan Nabi, lututnya berdekatan dengan lutut Nabi, kemudian diletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, ma huwal Islam?" Wahai Muhammad, apakah itu Islam? Jadi sepertinya ini Jibril datang untuk memberitahu kepada para sahabat Nabi. Dia tanya kepada Nabi, tapi intinya adalah itu menyampaikan kepada seluruh sahabat Nabi, jangan pandang enteng di pertanyaan, biasa-biasa tapi kadang-kadang kita bingung. Makanya ketika ditanya oleh Nabi, ma huwal Islam, maka Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Tidak perlu kita terlalu ketika kita ditanya apa itu Islam, luar biasa berputar-putar penjelasan. Inilah jawaban Nabi ketika Jibril tanya, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, Islam itu adalah kau bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa ditaati kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan selain daripada Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain daripada Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan bahwa engkau juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Maksudnya itu adalah Muhammad adalah pesuruh Allah. Maksud daripada perkataan ini bahwa satu-satunya jalan kalau mau berbahagia di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan yang lain, harus ikut kepada Nabi. Jadi sekarang mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah persis dengan ketaatan kita kepada Allah, atau kehidupan kita sudah mencontoh kehidupan Nabi? Kalau tidak, kan masih jauh perjalanan. Keyakinan ini harus ada. Dan ini perlu penjelasan lebih jauh. Kemudian yang kedua, inilah yang disebut rukun Islam, Pak. Jadi 5 syahadat ini sebagai bentuk kita memeluk Islam. Tapi kewajiban utamanya ada 4.
salat, puasa, zakat, haji. Yang 3 ini ada syaratnya, Pak. Puasa, bulan Ramadan, zakat, nanti ada uang, kemudian haji, nanti punya uang, sehat, dan tidak terhalangi untuk orang pergi naik haji. 2 tahun yang lalu tidak pernah haji, Pak. Tidak ada haji. Umrah juga tidak ada. Nah, ini salat ini yang tidak ada persyaratannya, Pak. Mau bulan Ramadan, mau miskin, mau kaya raya, semuanya wajib untuk salat. Maka inilah yang namanya ibadah inti. Nah, kalau kita melihat kehidupan ini baik, intinya ada di dalam salat. Ketika seseorang itu mampu menjaga salatnya, Pak, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Dan inilah, mari kita berpikir sederhana, Pak. Kira-kira di antara ibadah ini, ibadah apa yang paling gampang dikerjakan? Yang paling gampang dikerjakan adalah salat, Pak. Puasa 1 hari kita lapar. Zakat ini satu hal harta setengah mati kita cari, kemudian dikeluarkan, itu berat, Pak, itu. Kemudian naik haji lebih-lebih. Tapi salat apa masalahnya? Salat ini adalah ibadah yang sangat mudah dikerjakan. Dan pahalanya luar biasa hebatnya. Lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. 1 kali salat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan salat berjamaah, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita melihat kehidupan ini baik, Pak, tidak ada cara lain, salat ini harus menjadi perhatian bagi kita. Kalau salat ini hidup, apalagi salat berjamaah ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Nah, kita lihat kondisi sekarang, inilah yang jadi masalah besar kehidupan sekarang ini. Artinya orang tidak mengamalkan lagi yang namanya salat berjamaah dengan sungguh-sungguh. Nah, saya masih ingat dulu ada bukunya Hamka itu, tafsirnya. Dia jelaskan kalau kau melihat orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri, Idul Adha, paling sedikit di salat Jumat, itulah orang Islam. Tapi kalau kau melihat betul-betul orang yang beriman, maka lihatlah di salat subuh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah, Pak, persoalan besar yang kita hadapi, bagaimana semua masjid ini makmur dengan jemaah. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bahkan saya biasa menjelaskan dan menunjukkan ayat, Pak, bahwa hati-hati kita dalam kehidupan ini. Bapak bisa buka surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu ada ayat kedua dari bawah itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum hasanatuha alam ya'tikum nazir. Jadi nanti orang di akhirat, sebelum itu dilemparkan ke dalam neraka, dia akan ditanya dulu, tidak pernahkah ada orang datang kepadamu untuk memberi peringatan? Kalau dia mengatakan tidak pernah, Pak, maka kita semua jemaah masjid ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu rumah tidak pernah didatangi dan tidak pernah menyampaikan nasihat, dan dia bisa protes di hadapan Allah, maka kita akan kelabakan nanti di hari kemudian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya, Pak, untuk menghidupkan ini usaha kenabian. Ada satu hal lagi yang menarik. Waktu saya di Bone sana sebelum Ramadan ini, saya keluar 40 hari, Pak, di Bone, Sopeng, Wajo. Ada yang bertanya, sebenarnya apa sih target utama daripada dakwah ini? Saya bilang targetnya adalah bagaimana manusia ini semua mau mengamalkan ini agama, terutama salat berjamaah. Itu intinya, Pak. Bagaimana supaya manusia mau semuanya mengamalkan salat berjamaah ini. Sebab kalau salat berjamaah ini hidup, kehidupan ini akan menjadi baik. Dan jangan bermimpi bahwa Islam ini akan jaya, Islam ini akan baik apabila salat berjamaah tidak hidup. Tidak ada kekuatan umat apabila salat berjamaah ini betul-betul kita tinggalkan.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang biasa saya sampaikan bahwa coba Pak, kalau ada sekarang mungkin karena kita di kota ini Pak, alhamdulillah kalau di kota di mana-mana masjid itu ada pengajian, ada apa. Tapi coba masuk ke desa-desa, betapa banyaknya saudara-saudara kita yang tidak mengenal ini agama. Nah sekarang kira-kira kalau ada orang yang sudah umurnya 50 tahun, 60 tahun tidak pernah mengenal ini agama, kemudian dia mau belajar agama, baru dia mau masuk sekolah misalnya, sekolah apa yang mau terima Pak? Tidak mungkin. Tetapi dengan pekerjaan seperti ini, hanya keluar 3 hari, kemudian diajar agama, Bapak akan lihat Pak. Allahu Akbar. Banyak kita lihat dalam kenyataan orang-orang yang tidak kenal agama, tidak pernah mengenal yang namanya halal dan haram. Hanya dia dibawa ke rumahnya Allah, itikaf selama 3 hari, diajarkan tentang sunnah-sunnah Nabi, maka setelah keluar 3 hari Pak, dia kuat mengamalkan agama. Kadang-kadang kalau saya ditanya di kampus, apa sih rahasianya? Saya bilang, saya juga tidak tahu. Bahwa kenapa setelah orang keluar 3 hari ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya sampaikan hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang berbunyi begini, Pak. Bahwa apabila umatku ini mendekatiku, ini hadis qudsi, apabila orang itu mendekatiku sejengkal, maka Allah katakan aku dekat kepadanya sehasta. Sehasta ini sesiku. Dan kalau siapa yang mendekatiku sesiku, maka aku akan mendekatinya sedepah. Dan Allah katakan apabila orang itu berjalan kepada aku, maka aku berlari kepadanya. Jadi ini Allah hanya melihat kesungguhan kita. Kesungguhan kita untuk dekat kepada Allah, maka Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, Pak. Hidayah itu artinya kekuatan untuk mengamalkan ini agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah Pak, salah satu atau beberapa alasan kenapa jemaah-jemaah ini bergerak. Dan inilah kalau kita masih bergerak begini Pak, untuk saling menasehati, untuk saling menyampaikan, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Cuma memang itu tadi saya harus menyampaikan bahwa kalau kita memperbaiki kehidupan kita, maka sisihkanlah waktu Pak, tidak usah terlalu banyak. Cukup 10% waktu kita pakai untuk betul-betul di agama, maka insya Allah kehidupan akan jadi baik. 27 hari kita pakai untuk mencari dunia, tapi yakin dan percaya Allah akan menolong kita untuk mengamalkan agama ini secara sempurna. Nah, inilah mungkin bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya yang namanya usaha kenabian ini. Dan usaha ini ada yang mengatakan bahwa ini spesial untuk umat Nabi. Sebenarnya tidak. Karena umat-umat yang lain juga diperintahkan untuk menyampaikan ini dakwah, tapi tidak setegas kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada anaknya Luqman dia katakan, ya bunayya aqimis salata wa'mul bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabaka inna zalika min asmil umur. Artinya amal ma'ruf nahi munkar ini memang diperintahkan juga umat-umat yang lalu, tapi tidak setegas dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mau melihat agama kita ini baik Pak, inilah usaha kenabian yang harus kita hidupkan. Dan biasa ada orang bertanya, sebagai penutup saya hanya ingin menyampaikan bahwa usaha ini bagaimanapun juga saya terangkan dari A sampai Z, tapi belum dicoba Pak, tidak akan merasakan ini usaha. Sama dengan kalau saya terangkan tentang coto, bahwa coto itu begini, mulai dari A sampai Z, tapi bapak dan ibu tidak pernah makan coto, maka tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya itu coto. Inilah usaha kenabian ini, tapi memang inilah perjuangan Pak, perjuangan untuk bagaimana supaya agama ini hidup di tengah-tengah kita.
Coba mari kita berpikir Pak, seandainya dulu tidak ada orang yang bawa agama ke Indonesia, kira-kira apa yang kita sembah sekarang? Padahal 1000 tahun yang lalu antara Mekah dengan Indonesia luar biasa jauhnya. Itu lautan Hindia Pak, itu adalah lautan yang ganas itu. Orang dulu tidak ada pesawat, tidak ada kapal, hanya mungkin perahu-perahu kecil yang dia pakai melintasi samudra Hindia itu untuk sampai ke Indonesia. Nyawa taruhannya, ditinggalkan anak, ditinggalkan istri, ditinggalkan kampung halaman untuk membawa ini Islam sampai ke Indonesia. Coba bayangkan Pak, nyawa taruhannya. Sekarang kita Pak, bukan nyawa taruhannya. Tetangga kita tidak pernah salat, tidak pernah kita datangi rumahnya. Padahal hanya beberapa langkah saja. Apa sih susahnya itu Pak? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tapi apa yang terjadi Pak sekarang? Orang yang membawa Islam ke Indonesia sekarang ini Pak, ongkang-ongkang kaki menerima pahala. 1 juta orang Indonesia salat, 1 juta pahala masuk ke dalam rekeningnya. Semua orang Indonesia naik haji, maka semua pahala haji masuk ke dalam rekeningnya. Bahkan ada diriwayatkan, ada orang nanti di akhirat tidak pernah naik haji Pak. Begitu dikasih buku catatan amal, dia lihat, salah ke ini malaikat, bukan bukuku ini. Dia bilang tidak, masa kita yang salah. Di sini tidak ada lagi permainan, ini akhirat bukan dunia. Kalau dunia itu mungkin masih bisa kau main, ini sudah akhirat, tidak mungkin salah itu. Tapi ini saya tidak pernah naik haji, kenapa ada pahala haji? Oh itu, sebenarnya begini, kau kan pernah ke kampung ini untuk menyampaikan agama. Nah, waktu kau sampaikan agama, mereka memeluk agama Islam. Kemudian anak-anak mereka ikut semuanya dan mereka punya harta banyak sehingga mereka naik haji. Maka semua pahala hajinya masuk ke dalam kamu. Semua pahala salatnya datang kepada kamu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin menyampaikan Pak, hadis itu kalau ada orang mati selalu disampaikan. Apabila seseorang meninggal, berhentilah pahalanya Pak. Tidak mungkin kita salat kalau sudah meninggal. Tidak mungkin kita puasa kalau sudah meninggal. Tidak mungkin lagi ada amal. Tetapi ada amal Pak, kita sudah meninggal dunia, tetapi pahala terus mengalir. Inilah pahala ketika kita mengajak orang untuk kebaikan ini. Selama kebaikan itu ditegakkan, selama kebaikan itu dikerjakan Pak, maka terus menerus akan kita mendapatkan pahala yang seperti ini. Inilah mungkin yang bisa menyemangati kita untuk terus ini menyampaikan ini agama, untuk menyampaikan ini agama. Maka hadirin yang mulia, mungkin ada sebagai penutup saya ingin menyampaikan ada kalimat Pak. Ini inti kalau ibu dan bapak mau bahagia, amalkan ini kalimat. Dan ini biasa kita sampaikan. Bagaimana kabar Pak? Kita mengatakan alhamdulillah. Tapi pernahkah kita mengerti apa artinya alhamdulillah? Alhamdulillah itu artinya segala puji milik Allah. Apa maksudnya itu? Maksudnya, wahai manusia, kalau kamu bahagia, kau amalkan ini kata-kata alhamdulillah. Cabut dari dirimu keinginan untuk dihormati, keinginan untuk disanjung, keinginan untuk dipuji, karena ini sumber malapetaka. Maka hadirin yang mulia, kalau kita sudah meyakini bahwa alhamdulillah itu segala puji hanyalah milik Allah, berarti manusia itu tidak punya hak untuk dipuji. Dan kalau ada manusia mau menginginkan pujian dalam dirinya, berarti dia mau mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin dia akan bahagia, Pak. Dan kalau kita pahami sungguh-sungguh ini, kalimat satu ini, bahwa saya tidak mau dihormati, disanjung dan dipuji, alangkah enaknya kehidupan. Coba Pak, saya kasih contoh. Bapak tinggalkan rumah dengan posisi hati tidak mau dihormati, disanjung dan dipuji. Jangan mungkin saja Pak, enak itu. Ada yang hormat alhamdulillah, tidak hormat biasa-biasa saja. Dan harganya murah, pakai saja apa yang ada. Tidak perlu mewah, tidak perlu penampilan, pakai saja apa adanya. Ada orang hormat alhamdulillah, tidak hormat tidak jadi masalah. Tapi coba bayangkan, kalau kita mau dihormati, mau disanjung, mau dipuji, kita beli yang mahal-mahal. Penampilannya wah, kendaraan hebat.
Kita sudah pakai semuanya, kemudian tidak ada yang puji kita satu orang. Alangkah susahnya itu hidup itu. Maka alhamdulillah ini kunci kebahagiaan. Sering kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kita tidak amalkan. Padahal ini adalah kunci kebahagiaan. Siapa orang yang mengamalkan ini dalam hidupnya, dia tidak mau disanjung, dia tidak mau dipuji, dia tidak mau dihormati, silahkan jalan Pak, Anda akan merasakan kenikmatan dalam kehidupan ini. Karena kita yakin semua penghormatan, semua pujian, semua sanjungan hanyalah milik Allah. Manusia tidak punya hak untuk itu. Dan inilah yang menyebabkan sekarang banyak orang susah, karena mereka berkeinginan berlebihan untuk dihormati, dipuji dan disanjung. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak supaya keadaan ini bisa jadi baik, maka hidupkanlah masjid Pak dengan taklim. Bacalah buku-buku agama dan hidupkan juga di rumah. Di rumah itu coba ambil buku agama, baca bersama anak, bersama istri. Bayangkan Pak, kalau hari ini kita baca satu ayat, satu hadis, 1 bulan, itu istri kita dengar 30 ayat, anak kita dengar 30 ayat, suami kita dengar 30 ayat. Maka pasti ada yang tinggal di dalam hati. Dan kalau kita hidupkan suasana begini Pak, maka rumah tangga akan tenang dan tidak usah terlalu lama Pak. Cukup 2 menit atau 3 menit. Baca 1 ayat terjemahannya, baca 1 hadis terjemahannya, selesai. Baru silahkan pergi ke belajar masing-masing. Tapi kalau ini dikerjakan Pak, dahsyat itu hasilnya. Nah, kalau kita sudah terbiasa begini, kadang-kadang anak-anak itu sendiri yang mau menambah, Pak, tambah 10 menit lagi. Memang awalnya Pak jangan paksa, 2 menit, 3 menit selesai. Nanti kalau sudah merasa enak itu akan terpelihara seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.